beliau tahu terkait dengan peringatan ini bisa saja beliau sembunyikan untuk menjaga citra agar umatnya tidak tahu bahwa Nabi pernah salah. Akan tetapi Rasulullah tetap menyampaikan demi kebenaran dan keadilan. Kemuliaan dan kesucian hati Rasulullah ini yang tetap memilih menegakkan keadilan daripada citra dirinya sendiri. Termasuk ketika ada perintah untuk menikahi mantan istri anak angkatnya. Saat itu pun Rasulullah terjadi perang batin. Akan tetapi demi hukum Allah ditegakkan, Rasulullah tetap jalankan. Kemudian yang keenam, jangan meremehkan orang miskin. Bisa jadi yang penampilannya biasa-biasa saja, akan tetapi di hadapan Allah lebih mulia. Kemudian yang ketujuh, jangan terlalu membanggakan orang-orang yang dalam tanda petik kaya atau konglomerat, karena belum tentu dia mendukung kita. Terakhir, Gus Lori tegaskan bahwa jangan pernah kita membedakan manusia berdasarkan fisik, jabatan, atau harta. Semua manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Demikian, Gus dan dulur-dulur, barangkali ada yang disempurna lagi, mohon matur suwun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahu adzim. Ada yang mau menambahkan dari presensi Pak Jo tadi? Silakan. Saya mau menambahkan apa yang disampaikan Pak Jo, ayat 1 sampai ayat berapa tadi Pak Jo? 11, Gus. Oke. Gus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menambahkan sedikit dari Pak Jo, mohon maaf Pak Jo, mungkin yang dapat kita petik dari pelajaran surat Abasa ini, yang pertama, kita berusaha tidak sombong, tidak mudah marah dalam menghadapi masalah, mengoreksi diri, bisa jadi orang pemaaf, tidak sombong, tidak egois. Karena manusia itu tempatnya salah, maka bertaubatlah. Tidak mudah marah, tidak mudah mutung, lebih telaten mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Agar kita lebih berani mengakui kesalahan meskipun kita sebagai pemimpin. Jangan meremehkan orang miskin dan tertipu casingnya saja. Jangan terlalu membanggakan pejabat, konglomerat, dan sebagainya. Mungkin itu Gus, tambahan dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, lanjut ke ayat berikutnya. Izin Gus. Monggo. Permisi izin Gus. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Quran Surat Abasa ayat ke-12 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man sa'ala fi syukufin mukarramah. Dalam ayat ini Gigi Gus Lori menjelaskan dengan catatan kami, kalau kemarin dalam ayat yang telah kita kaji kemarin, Rasulullah ditegur oleh Allah dalam menyambut tamu. Yang kita sendiri sadari banyak juga bahwa terjadi di kita banyak kesalahan yang sering kita lakukan dalam penyambutan tamu. Terutama ketika tamu-tamu tersebut berbeda secara strata dan status sosial. Nah, mereka berbeda sekali dengan kita. Kita juga kerap kali juga berbeda di dalam cara dan atensi kita menyambut mereka. Kalau sebagaimana orang-orang kaya, orang-orang yang berpangkat, berkedudukan,
Ya, dikatakan banyak orang mengatakan bahwa kalau mereka terkenal cantik, ganteng, maka kita menyambut menghormatinya dengan sepenuh kemampuan dan perhatian kita. Tapi ketika yang datang adalah orang-orang yang rendahan, ardalun, kaum rendahan, rakyat biasa, tidak terlalu banyak dikenal atau orang yang miskin, maka kita menyambutnya ya sekedarnya saja, seadanya saja. Ini hampir semua terkena dan ternyata Rasulullah juga ditegur Allah dalam hal itu. Terhadap yaitu teguran itu, waman sya'a dzakaro. Maka barang siapa yang ingin memperhatikannya atau memperhatikan peringatan itu, maka bisuku bimukarromah. Maka juga ada dalam kitab-kitab itu wa muharramah atau wa mutahharoh, dan dalam kitab-kitab yang ditinggikan dan disucikan bi'aidi syafaroh, yang diantarkan ataupun disampaikan oleh tangan-tangan atau para utusan, yaitu para malaikat-malaikat yang tidak akan mungkin mengurangi dan menambah firman Allah itu, karena para malaikat itu kiramin baroroh, yang mulia lagi taat. Jadi firman-firman Allah itu diturunkan secara apa adanya. Dan Rasulullah sendiri sering yaitu menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, hukum risalati rabbi wa angso laku minallahi wala ta'lamun. Kusampaikan risalah Allah ini dari Tuhanku kepada kalian. Kunasihatkan kepada kalian itu tanpa aku tambah, tanpa aku kurangi. Disampaikan apa adanya, sesuatu yang kalian tidak tahu. Jadi para nabi, para rasul, dan para malaikat itu menyampaikan apa adanya, yang hak disampaikan ya hak, yang batil ya disampaikan yang batal. Tidak takut nanti dimusuhi orang, tidak takut nanti dijauhi pengikut, dan tidak takut apa aja. Ya, karena memang tujuan beliau-beliau itu menyampaikan risalah bukan untuk yaitu viral, bukan agar dapat yaitu bayaran, juga bukan agar disayang atau diberi upah yang banyak. Ya, mungkin memang menjadi risiko. Menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batal. Wah, kalau demikian berarti tidak enak. Sehingga dalam ajaran Islam itu dianggap orang luar sebagai ajaran yang mengatakan ada yang kejeron, terlalu dalam, ekstrim, apalagi terlalu zuhud. Nah, tentunya ini kita meyakini tidak, sebenarnya tidak demikian, tidak terlalu dalam. Bahkan dulu Bapak Guru pernah, yang saya waktu di pondok dulu pernah dawuh, orang luar mengatakan ajaran Islam bagaikan bocah cilik kok ditulang sambal, padahal tidak. Yang menerima tidak merasa ditulang sambal. Ya, memang kita ataupun kajian, isi kajian kita dalam Quran ini ya tentu adanya demikian ini. Kalau misalkan kita ataupun kita sudah merasa terlalu dalam, pertanyaan sungguhnya adalah dalam apanya? Wong memang yang kita pahami adalah kedalaman Al-Quran atau dalamnya Quran. Tidak kita tambah atau tidak kita kurangi, ya apa adanya. Apalagi kebanyakan ayat Quran itu ayat yang Muhammad, sesuatu yang sudah jelas-jelas. Jikapun misal perlu penjelasan, maka kita mudah melihat di dalam hadis sahih sebagai penjelasan. Misalnya ya di dalam Al-Quran disebut yaitu ini sholat. Tegakkanlah sholat. Nah, di situ kan enggak diterangkan gimana cara yaitu takbirnya, gimana cara rukuknya, gimana cara sujudnya, apa bacaannya. Ya, ini tentunya kan ada di dalam hadis. Jadi kalau di dalam Quran enggak ada yang sebagaimana kita ketahui kemudian kita menengok di dalam hadis. Jelas enggak, yaitu dalam hadis enggak usah kita yaitu terlalu jauh-jauh. Insya Allah di dalam hadis
yang syokeh dan Muslim sudah yaitu lengkap sekali bagaimana penjelasan yang di dalam Quran. Sehingga ya cukup itu saja. Nah, gimana dengan pendapat-pendapat orang lain? Ya tentunya monggo saja, boleh-boleh saja. Pendapat para imam, baik Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, ya, semuanya boleh. Apa Imam Maliki, asalkan seperti itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, semuanya yaitu menyatakan jika pendapatku tidak sesuai atau tidak cocok dengan Quran, ya jangan dipakai. Beliau sendiri mengatakan begitu rendah hatinya para beliau-beliau itu untuk memberi yaitu peluang atau celah bahwa kebenaran mutlak itu hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Artinya hanya ada di dalam Quran dan hadis. Jadi jangan kita terlalu yaitu mendewakan atau fanatik terhadap pendapat si A ataupun pendapat si B, karena beliau-beliau sendiri bahkan secara luar biasa gentleman menyatakan bahwa pendapat tidak selalu benar. Itulah kenapa meskipun Imam Syafi'i punya murid-murid yang sebut Syafi'iyah, para Syafi'iyah ini juga yaitu sebagian diantaranya yang menelurkan mazhab-mazhab baru karena tidak yaitu setuju dengan mazhab Syafi'i dalam beberapa hal dan segmen materi tertentu, yaitu segmen kajian tertentu, dan itu saya rasa hal yang biasa. Terus jangan terlalu wah, kalau ini Syafi'iyah, terus kemudian kalau ini harus Malikiyah atau Hanafiyah, Hambaliyah dan sebagainya. Beliau sendiri memberi kita yaitu keleluasaan untuk berpikir secara yaitu jernih dan merdeka. Maka yang benar-benar hiromin, marfu'ah, muharramah itu adalah Quran dan hadis. Nah, ini yang harus kita yaitu mantapkan dalam hati kita. Makanya ngaji Quran satu di antara tombol hati. Ngaji Quran yaitu kena nosak maknane atau menghaji Quran dapatkan beserta maknanya supaya tahu, jangan yaitu kita belajar yang lain-lain tapi tidak pernah mempelajari Quran secara langsung. Nah, monggo silahkan belajar kitab apa saja, kitab apapun yang kita sukai itu tidak apa-apa, baik-baik saja, monggo-monggo saja, tapi setelah mempelajari kitab induknya yakni adalah Quran. Tidak dibalik. Jadi kita membaca, memahami Quran, kalau nanti ada yang kurang jelas, kita lihat di dalam hadis. Kalau ada yang kurang jelas, tanya pada pendapat para guru yang kita percaya atau sampai percaya. Jadi bukan dibalik, sampai mendengar dulu pendapat para ulama atau mungkin baru kita lihat Quran. Kalau gurunya enggak cocok sampai ikut, kalau Quran enggak cocok sampai ikut pendapat manusia, ya enggak begitu. Jadi diulangi, dibalik dari Quran dulu. Kalau sampean kurang jelas, lihat dalam hadis. Kalau kurang jelas juga yaitu tanya kepada orang-orang sebagai mursyid ataupun yang mengerti. Yang jelas itu namanya yaitu was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya jika kamu tidak tahu tentang yaitu sesuatu. Maka kalimatnya fi sufufi mukarramah cukup itu. Lembaran-lembaran, jadi semua kitab itu tidak pernah dibukukan secara yaitu bagus sejak dulu, sejak nabi-nabi dahulu. Nabi Ibrahim juga punya kitab, maknanya kitab atau lembaran yang disebut itu bisa jadi yaitu bermakna dua. Lembaran-lembaran yang berisi tulisan dari kitab-kitab terdahulu, firman-firman Allah yang disampaikan kepada para nabi. Lembaran itu juga bisa bermakna sebagai yaitu lembaran sejarah, lembaran perjalanan dakwah, lembaran hidup para nabi, para rasul. Makanya di dalam surat lain disebutkan fi suhufil ula, fi suhufi Ibrahim wa Musa, bahwa di dalam itu semua tercatat semua suhuf lembaran Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa
Itu maknanya kalimat-kalimat tentang Quran yang mulia. Itu selalu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu yang dibawa oleh para nabi ataupun kisah Nabi Musa dalam Taurat, dibawa oleh Nabi Daud dalam kitab Zabur, maupun dibawa oleh Isa di dalam Injil. Dan ada beberapa suku sebelumnya yang disebut atau disebutkan oleh Quran. Kutilal insanu ma'akhfau, maka celakalah manusia alangkah kuburnya dia. Min ayyi syai'in khalaqahu, mereka tidak sadar dari apa mereka diciptakan, padahal mereka ini adalah min nutfatin. Mereka diciptakan dari setetes air mani ataupun sperma. Khalaqahu faqadarahu, dan lalu Allah menciptakannya, membentuk, yaitu takdir. Coba kita ataupun sampean kita raba wajah sampean, wajah kita bahwa ada hidung, ada mata. Coba tadi raba-raba bahwa itulah muka kita. Semua itu hanya dari setetes air mani atau setetes sperma ataupun mani. Di dalam beberapa pekan lalu kita belajar tentang yaitu prima imahin, dalam air mani yang hina kita itu hanya dari setetes air yang hina ataupun sperma. Jikapun kalau itu mungkin dapat kita bayangkan, air setetes mani tersebut jatuh di tanah atau di jalan, jangankan orang mengambilnya, melihat saja mesti terasa jijik prima imahin tersebut. Nah, kemarin ayatnya sudah yaitu disebutkan dalam beberapa pekan yang lalu, prima imahin, ayatnya sudah jelas sekali. Air yang hina berarti kita ini aslinya gak mulia. Jelas kemuliaan kita itu ditentukan oleh perilaku kita sendiri. Bisa dipersingkat, Pak Waluyo? Oh ya, ya. Jadi ketika perilaku kita nggak mulia, ya kemudian kita nggak ada bedanya dengan binatang ternak. Oke, sehingga, terima kasih. ya, Terima kasih. Terima kasih. Ya. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, panjangan tadi itu. Oke, silakan dilanjut ayat berikutnya oleh teman yang lain. Ayat berapa sekarang? Monggo. Sekarang 20 sampai 27. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah manusia dijadikan, tercetak dari setetes air mani, segumpal darah, segumpal daging, kemudian membalut tulang, lalu ditiupkan ruh, sempurnalah ciptaan manusia tersebut. Tahapan itu tidak lain hanyalah Allah yang membuatnya, mewujudkannya, dan tidak ada yang bisa kecuali Allah. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam jasad itu, kemudian Allah memudahkan jalannya, yaitu memudahkan fase kejadian manusia tadi sampai kelahirannya. Dulu sebelum ada bidan, kita bisa lahir normal pakai bantuan dukun bayi. Saya yakin para profesor yang sudah tua-tua, yang sekarang sudah usia 60-70 tahun, dulu lahir ya ditolong dukun bayi.
Tapi kenapa sekarang kok dibuat peraturan dukun bayi tidak boleh praktek karena berbahaya dan lain-lain. Kelahiran itu memang benar-benar Allah yang memudahkan. Jadi tidak perlu menyalahkan dokter atau bidan atau dukun. Tapi ayo kita ini jangan terlalu menggantungkan sampai masuk kategori musyrik kepada Allah. Dicontohkan Gus Glory, ada TPU kami sekarang ini jika ada yang melakukan proses bersalin, dianjurkan ke Mabes untuk proses bersalinnya karena dibantu oleh tim medis SPMA pusat. Selalu yang sering kali didiagnosa dokter harus operasi. Namun kita berusaha optimis, lahir normal dan bisa kuat-kuat minta berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah kemarin TPU Mbak Mimit sakit lahiran normal walaupun sudah divonis untuk operasi. Dicontohkan lagi Gus Glory, proses kelahiran Mbak Jiza juga divonis dokter harus operasi dan sudah di meja operasi, namun dengan izin Allah bisa lahir normal dengan sendirinya dan dibantu langsung oleh Mbak Erna di rumah sakit. Jadi bukti bahwa Allah itu akan mempermudah kelahirannya itu benar. Binatang saja gampang sekali kalau sedang melahirkan. Bahkan bisa membersihkan dirinya sendiri, merawat bayinya sendiri, dan lain-lain. Ada pula teknik melahirkan di dalam air atau water birth bisa dilakukan sendiri. Itu juga ada teknik baru. Itu bukti bahwa Allah mempermudah proses kelahiran. Kemudian jika Allah menghendaki, maka mereka akan dibangkitkan kembali. Pada ayat 20, Allah memberi pilihan dua jalan sebagaimana surat Al-Balad ayat 10-17. Allah memberi dua jalan yaitu kebaikan lagi sukar dan kejahatan yang ringan. Mendaki itu kan berat ya. Jadi kalau selama ini ada kalimat ngaji di SPMA itu berat karena memang SPMA memilih yang mendaki karena mendaki itu berat. Karena yang baik dan yang benar itu memang berat. Kalau menurun itu kan ringan. Jadi karena itu belum tentu di jalan yang benar. Dalam menempuh jalan mendaki yaitu ciri-cirinya diantaranya nomor 1 memerdekakan budak, yang kedua memberikan makan orang yang lapar, yang ketiga memberi makan kepada anak yatim, yang keempat memberi makan kepada yang miskin, yang kelima orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Ayat selanjutnya, jangan begitu kamu manusia, kamu sombong karena belum mengamalkan apa yang sudah kalian janjikan. Janji manusia itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Nah, kalau kita lihat itu sangat jelas bahwa ketika kita masih di alam ruh menjawab, ya, qalu bala syahidna. Ketika masih di alam ruh kita punya janji di hadapan Allah. Apakah aku Tuhanmu? Jawaban manusia, iya. Artinya kita siap menyembah, pasrah, tunduk patuh pada semua yang diperintahkan oleh Allah. Namun buktinya manusia masih banyak yang menuhankan hawa nafsunya selama di dunia. Kesimpulan yang terakhir ditekankan oleh Gus Glory yaitu apakah kita ini sudah menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Dan yang kedua, sudahkah kita menjalankan apa yang telah kita janjikan kepada Allah ketika di alam ruh dahulu? Itu
Itu saja catatan dari kami. Terima kasih. Oh, lanjut. Sampai 32. Ayat berapa selanjutnya? 28 sampai 32. 28 sampai 33. Silakan. Maka yang punya catatan atau yang ingat lah. Jadi tidak harus lengkap banget ya, tidak harus lengkap banget. Cukup dengan, oh Gus saya kemarin ingat, dengan menyampaikan ini. Cukup sudah. Jadi tidak harus lengkap banget nanti bikin orang takut untuk ikut murojaah. Pokoknya yang diingat dari ayat-ayat tersebut kemarin kita bahas apa gitu aja. Enggak. Meskipun saya cuma ingat jenengan terangkan gini Gus. Nah ini saya ada pertanyaan ya, nggak apa-apa, silakan. Silakan. Monggo, mikrofonnya dinyalakan. Ada? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ini diterangkan bahwa begitu banyak ciptaan Allah, Maha Kuasa Allah atas segalanya. Dicontohkan Gus Glory saat di Kalimantan kemarin ada duren saja bermacam-macam cirinya, model dan rasanya. Kemudian dicontohkan ada juwet di Turi, itu ada bermacam-macam model, rasanya ada yang manis, kecut, atau sepet. Jadi Allah hanya memperingatkan kita betapa banyaknya jenis sayur, jenis buah-buahan, dan sebagainya. Hal ini sebagai peringatan buat kita agar bersyukur. Namun manusia tetap saja tidak bisa bersyukur. Banyaknya tanaman itu semua boleh dimakan, kecuali yang dilarang, seperti ganja dan sejenisnya yang dilarang akan, tetapi manusia malah ambil makanan yang dilarang-dilarang tersebut. Kita ini memang keturunan Nabi Adam. Semua yang di surga itu dibolehkan, tapi hanya satu yang dilarang, yaitu jangan mendekati buah huldi, ternyata masih ditabas. Dan pohon zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang rimbun ini dicontohkan bahwa di Arab, maksudnya kita contohkan di Indonesia yang subur ini kita kurang bersyukur, maka akan diazab Allah yang sangat pedih sebagaimana surat Ibrahim ayat 7. Kita tidak diperbolehkan makan yang haram. Binatang, yaitu binatang mati kecuali yang hidup di laut. Yang kedua, wadama, yaitu darah, walahmal khinzir, yaitu daging babi. Yang semua yang disembelih dengan nama selain Allah. Manusia kebanyakan mencari-cari yang mutasyabih. Janganlah melakukan yang kamu masih ragu untuk melakukannya. Tinggalkan saja kalian anggap ragu dan nikmati yang kamu tidak ragukan. Kemudian dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Dari Pak Muhlisin, sekarang marak buah-buahan yang diimpor dari luar negeri.
itu hukumnya bagaimana? Karena lebih menarik warna, rasa, dan macamnya. Jawaban Gus Glory, kalau buah-buahan tidak mengandung racun dan tidak memabukkan, itu boleh-boleh saja. Kalau bahan olahan, kita harus meneliti label halal atau haram. Ada apa tidak itu, jika tidak ada, ya kita pilih yang lain. Masih banyak ribuan macam makanan yang halal. Lalu kita juga harus memeriksa komposisinya, apakah ada yang haram, bahan-bahan yang diharamkan. Kemudian di terakhir bahwa anjing itu tidak disebut makanan haram ya, akan tetapi termasuk kategori najis. Jadi otomatis haram untuk dimakan. Itu saja catatan dari saya. Sekarang ayat 33. Oke. Ayat 33 sampai terakhir. Baru kemarin saya terangkan. Silahkan. Baru hari Kamis. Nah, harusnya masih fresh. Monggo. Tentang apa kemarin itu kita bicara? Kiamat yang kemarin. Tentang kiamat ya. Misi Gus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 24 ini ketika sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka pada saat itu mereka akan keluar sendiri-sendiri. Pada saat itu manusia lari dari saudaranya. Pada saat itu juga ibu lari dari bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Kenapa mereka takut dengan saudaranya, dengan bapaknya, dengan istrinya? Ya karena mereka mempunyai urusan-urusan yang menyibukkan sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, pada saat itu ada dua fenomena. Yang fenomena yang pertama adalah ayat yang 38, yaitu pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Mereka, wajah yang berseri-seri itu adalah mereka yang mempersiapkan kehidupan pada saat di dunia untuk. Kemudian yang kedua, ada wajah yang tertutup oleh debu atau suram. Karena mereka di dunia tidak mau mempersiapkan masa akhirat. Mereka merasa aman dan mereka juga merasa banyak amal. Padahal amal mereka tidak ada dan mereka akan rugi di akhirat nanti. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 103, ayat 103, 104, dan 105 yang berbunyi, Syaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sesuatu. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan timbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya, Glory menerangkan
tentang apa itu keluarga biologis dan apa itu keluarga yang seideologis. Matur suwun. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua murojaah. Nah, saya kemarin menerangkan tentang keluarga ideologis dan keluarga biologis. Ada yang berkenan untuk memberikan pandangannya tentang pemahaman keluarga ideologis dan keluarga biologis? Ada? Ini sih Gus. Silakan. Izin. Pengetahuan yang saya dapat dari Gus menjelaskan bahwa yang dikatakan keluarga biologis adalah keluarga yang terbentuk dari keturunan ataupun turunan darah, yaitu seorang ibu, bapak, anak, dan cucu, dan lain sebagainya. Terima kasih. Yang lain, gantian. Monggo. Apa itu keluarga ideologis? Silakan. Ini bukan semesteran, ngobrol ini. Jadi nggak ada jawaban salah, jawaban benar nggak ada. Monggo, saya ingin saja mereview seberapa menancap apa yang sudah kita pelajari dan pahami bersama. Misi, Gus. Gantian Mas Keluarga Mahfud. Tadi Mas Mahfud sudah murojaah. Yang lain, ayo, monggo. Ya Gus. Oke, Pak Muhammadin. Ya, ini kemarin Gus menerangkan biologis dan ideologis. Saya juga bicara sama teman saya bahwa ada pejabat yang ke gereja, nah kita nggak ketemu gereja, kita ketemu masjid. Dan mendingan yang ke masjid nanti bisa ketemu. Itu ideologis, Gus. Sedangkan kemarin yang saya mantap itu adalah bagaimana Ibrahim dan bagaimana Rasulullah itu banyak cenderung kepada biologis. Demikian Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Kisi-kisi yang sudah kita pelajari. Banyak loh kemarin itu surat Abasa itu terutama refleksi bagaimana kita mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya saat ini lagi marak memperingati Maulid Nabi misalnya. Lah esensi dari memperingati Maulid Nabi itulah menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai patron, idola, teladan. Termasuk teladan di dalam kerendah hatian beliau, gentleman beliau, mengakui ketika salah ya salah, benar ya benar. Kemuliaan beliau untuk tidak mementingkan citra, tetapi mementingkan kebenaran, mementingkan ajaran yang hak. Nah itu, jadi esensi dari Maulid itu harusnya justru di situnya. Ya, justru di situnya. Monggo saja diperingati Maulid, tapi intinya adalah kepada refleksi itu tadi. Nah, kemarin kita banyak bicara itu. Silakan. Ada yang mau menyatakan atau menanyakan? Silakan. Tentang surat Abasa sampai tentang keluarga biologis ideologis kemarin. Enaknya ngaji via Zoom itu kan nggak di depan kayak forum kelas gitu, sehingga sampean sebenarnya nggak perlu grogi ngomong di depan itu, nggak usah.
Wong itu juga ndak lihat. Kalau memang takut ya udah tutup aja kameranya terus ngomong. Toh orang ndak tahu siapa ini apa, ndak tahu gitu. Jadi makanya saya berharap Masya Allah. sampean tidak sungkan atau malu untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Iya. Oh, ini gulanya belum cair, Pak. Diaduk. Oh. Gula merah. Coba dirasakan kan ada batunya. Ada? Oke, kalau sudah ngantuk semua, ya kita akhiri. Mantan sedikit, guys. Silakan Pak Jo. Lama-lama ada satu statement dari Gus Dori yang saya lupa nyampaikan dan benar-benar belum sampaikan tadi, bahwa melanggar aturan Allah itu berakibat sangat fatal. Diilustrasikan, digambarkan dari nenek moyang kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Begitu melanggar satu aturan Allah, larangan Allah, dilemparkanlah ke dunia. Nah, sekarang di dunia ini juga demikian. Begitu nanti kita melanggar aturan Allah, akan ditempatkan pada tempat yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim sangat tidak bagus, yaitu neraka jahanam. Jadi kembali, mari kita bersama-sama benar-benar kita menegakkan aturan Allah ini, karena sekali lagi di depan disampaikan bahwa aturan Allah kalau kita tidak jalankan berakibat sangat fatal. Kemudian dalam membawa keluarga, tujuan akhir dari keluarga itu dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 dan juga Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Matur suwun, guys. Sami-sami, deal nggih? Oke, deal. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa kajian kita untuk hari ini cukup. Saya ingin memberikan penekanan itu tadi ya. Jadi surat Abasa itu surat tentang ketika bermuka masam wa tawalla itu berpaling. Dari siapa? Dari orang yang secara lahir tampak. Nah, kalau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja kadang masih sifat basyariah beliau, manusiawi beliau itu muncul, apalagi kita itu. Cuma hebatnya Rasulullah itu karena maksum atau terjaga, ya beliau langsung diingatkan Allah, langsung sadar, langsung tobat. Sehingga ya makin hari makin sempurna pribadi Rasulullah itu. Enggak kayak kita. Terus diingatkan terus, tambah dua blek. Nah, kalau kita memang mau memperingati Maulid secara esensial, maka ya ayo kita ikuti pendapat, kita ikuti cara Rasulullah di dalam menjalani hidup seperti itu. Sehingga kita nanti mendapat syafaat Rasulullah itu benar-benar karena mengikuti teladan beliau sebagai lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian itu ada kana, ada apa? Uswatun hasanah. Yang terakhir tadi tentang keluarga biologis dan ideologis. Kita mesti mau tidak mau memastikan
keluarga biologis kita itu menjadi keluarga ideologis agar nanti bisa bersama-sama lulus di dalam menjalani siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Semangat seru Sabtu. Yang tidak puasa segera minum air hangat yang banyak. Terus nanti pipis terus enggak apa-apa. Itu detoksifikasi. Nanti terus makan buah pisang, lalu berjalan 30 menit, terutama yang hamil, ya, biar lancar persalinannya. Karena Allah disitulah menyatakan, Allah tsumma sabila yassarahu. Tapi kan harus ada ikhtiar. Bagi yang tidak hamil, ya tetap jalan 30 menit. Untuk apa? Melancarkan rezeki. Ya, melancarkan rezeki. Apa hubungannya Gus jalan melancarkan rezeki? Ya nggak tahu, ya dihubung-hubungkan situ. Mungkin pas jalan lalu tumbuh ide kan itu. Kalau peredaran darah itu lancar kan fresh pikiran itu, otak itu nggak beku itu kan. Nah, kalau jam sekian habis gini terus dipakai ngungkung tidur ya beku darah di kepala, nggak ada ide. Buntu tok isine. Kamu ini loh, coba bisnis ini nggak bisa. Bisnis ini, aduh nggak laku itu. Kalau ini, itu kurang modal. Kalau ini, itu nggak ada jaringan ya. Lah kalau ini, ayo mati wae. Kok angele. Ayo diajak berpikir yang fresh gitu loh. Lihat matahari, hirup udara segar. Itu biar fresh pikiran sambil jalan. Sapa orang, senyum, ya. Hidup tidak sesempit itu. Ya. Semangat ya. Bismillah. Coba kembangkan senyumnya semua untuk menatap hari ini seberat apapun beban yang kita miliki masih berat orang yang sedang ditimpa sakit. Sehingga kita diberi sehat itu anugerah yang luar biasa. Allahumma sholli wa sallim. Amin. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.